Kita beralih lagi ke informasi mengenai perkembangan kasus pembunuhan Vina. Ada 7 terpidana pembunuhan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang dipindahkan dari sebelumnya dari Lapas Cirebon ke Lapas Bancai dan juga ke Rutan Kebonwaru di Bandung. Nah, mereka ini dibawa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar untuk memang diperiksa kembali. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah mendekam di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat sejak tahun 2016 dititipkan sementara ke Lapas Bancai dan Kebonwaru, Bandung. 4 terpidana ditempatkan di Kebonwaru dan berada terpisah dari tahanan lainnya. Sementara sisanya diperiksa di Rutan Bancai. Kepala Rutan Kebonwaru Suparman mengatakan, pemindahan para terpidana ke lapas dan rutan di Bandung untuk memudahkan pemeriksaan. Yang meminta memindahkan ke sini. Pak, identitas 4 terpidana yang di lapas Kebonwaru siapa aja? Itu ada 4 orang. Yang pertama Ripaldi, kedua Hadi Saputra, yang ketiga Suprianto, yang keempat Eka. Itu alasannya dititip ke sini kenapa, Pak? Karena dari Polda Surat untuk kepentingan pendidikan ya. Berarti sisanya 2 orang lagi di mana, Pak? Silakan tanya ke Polda. Kita hanya nerima 4 orang aja. Pak, mereka di ruang khusus atau digabungkan sama terpidana? Untuk sementara ini kita taruh di karantina. Karantina. Itu sempat melakukan sempat diperiksa di sini di Polda, Pak? Belum ya. Baru mereka mengantar. Mungkin ya saya nggak tahu, nanti ya mereka akan bersurat untuk bisa bond dan sebagainya pemeriksaan. Nanti akan kita. Yang penting saya terima 4 orang dari Lapas Cirebon. Dari 8 tersangka, 7 terpidana divonis penjara seumur hidup. Sementara Saka Tatal sudah bebas setelah menjalani masa hukuman di Lapas Cirebon. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, kemarin Polda Jawa Barat sudah berhasil mengamankan 1 DPO Peggy alias Perong. Ini yang selama ini 8 tahun ini buron. Sebenarnya kita memberikan apresiasi, pihak kepolisian sudah berhasil menangkap setelah kembali viral kasus ini pasca kematian Vina 8 tahun yang lalu ya. Tapi banyak masyarakat yang juga berkomentar, jangan sampai ini penangkapan adanya peradilan sesat, salah tangkap, salah mengadili, tidak transparan. Bagaimana juga pihak kepolisian bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini memang benar-benar Peggy alias Perong DPO yang selama ini memang benar-benar dicari. Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil menangkap 1 buron kasus pembunuhan Vina Dewi dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Identitas DPO yang buron sejak 8 tahun lalu itu adalah Peggy Setiawan alias Perong alias Egi. Peggy ditangkap kepolisian saat berada di Bandung. Dengan ditangkapnya Peggy, masih ada 2 pelaku yang hingga kini masih berkeliaran, yaitu Andi dan Dani. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Permintaan keterangan terhadap 7 terpidana tersebut berkaitan dengan status daftar pencarian orang atau DPO pelaku lainnya. Lewat penangkapan Peggy, akankah menjadi pintu masuk menguak tabir kematian 2 sejoli di Cirebon? Tim TV One mengabarkan. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan kasus ini mulai terungkap dengan adanya penangkapan terhadap DPO yang selama ini dicari? Kita ingin memastikan hal itu agar tidak terjadi peradilan sesat seperti yang tadi Ratih bilang. Nah, untuk itu kita bahas mengenai kasus ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui studio dan juga melalui daring. Ada Bang Kudri Sitompul selaku pakar hukum pidana UI. Selamat pagi. Pagi. Lalu ada Pak Albertus Wahyu Rudanto selaku anggota Kompolnas RI. Selamat pagi, Pak Wahyu. Pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi Mbak. Ya, dan selanjutnya juga ada Mbak Putri Maya Rumanti selaku kuasa hukum dari keluarga Vina. Selamat pagi Mbak Putri. Assalamualaikum. Pagi, Mbak Putri. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Ya, saya ingin ke Mbak Putri dulu untuk mengenai kasus ini, menanggapi penangkapan yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap Peggy alias Perong. Ada Peggy Setiawan
yang kemudian ditangkap. Nah, apakah ini sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukum dan juga pihak keluarga Vina misalnya, apakah ini memang benar Peggy yang dimaksud? Iya Mas, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi perihal penangkapan Peggy alias Peron, itu kan kami dapatkan informasinya memang dari kepolisian Polda Jabar. Namun kalau menanyakan apakah itu benar orangnya, memang pihak keluarga juga tidak mengetahui wajahnya seperti apa sebenarnya, begitu Mas. Oke. Tapi apakah ada keterangan lanjutan dari pihak kepolisian untuk meyakinkan bahwa ini memang benar Peggy yang dimaksud terhadap pihak keluarga Vina atau kuasa hukum misalnya? Sampai hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi apapun gitu Mas dari Polda Jabar Mas. Masih menunggu juga kami. Oke, masih menunggu berarti ya informasi yang akan diberikan secara lengkap oleh Polda Jawa Barat. Saya mau ke Pak Wahyu dulu kalau begitu. Pak Wahyu, kalau melihat kan Kompolnas juga memantau jalannya kasus ini, Pak. Bagaimana masyarakat dapat diyakinkan bahwa Peggy alias Peron ini memang benar-benar DPO yang selama ini dicari begitu kan? Jangan sampai ada salah penangkapan lagi atau salah peradilan dan lain sebagainya. Ini bukti-bukti apa yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian? Iya, terima kasih. Jadi begini, Kompolnas memang day to day mengamati, mengawal, dan secara serius kita melihat kasus ini sebagai kasus menonjol yang harus kita pantau dan kita kawal. Yang pertama tentu kita apresiasi dengan keberhasilan menangkap, itu berarti kan Polri dalam hari ini Polda Jabar secara kualitas kompetensi itu punya kemampuan karena dalam waktu cepat bisa mengungkap dan menangkap satu DPO. Tetapi sayangnya keberhasilan ini kan diawali dengan adanya viral film Vina sebelum 7 hari, sehingga menurut kami di Kompolnas ini juga harus dievaluasi karena 8 tahun yang lalu kejadian ini sudah ada dan dibiarkan begitu saja. Jadi menurut kami yang terjadi sekarang ini bukan membuka kasus, tapi sebenarnya menuntaskan kasus. Tentu saja dengan 8 tahun jaraknya kan harus ada effort lebih. Karena TKP berubah, ada mungkin bukti baru, keterangan berubah, bahkan ketika kami mendorong untuk memeriksa kembali itu kan sempat ada pro dan kontra, ini kan sudah ada putusan dan sebagainya, dan sekarang bisa menangkap. Maka harapan kami Kompolnas dilakukanlah audit investigasi atau audit penyidikan, dicek betul ketika proses pertama itu sudah SOP-nya benar atau tidak, pembuktiannya benar atau tidak. Karena begini, yang beredar di netizen kan kemarin salah tangkap, tapi yang beredar setelah ditangkapnya Peggy ini justru jangan asal tangkap, jangan sampai diksi asal tangkap ini kemudian justru merburu citra Polri. Ini menurut kami peringatan untuk polisi, artinya remind untuk polisi harus lebih hati-hati karena sekarang yang ngawasi nggak hanya Kompolnas, yang ngawasi ini netizen 62 di mana jumlahnya jutaan, sehingga menurut saya langkah-langkah yang sekarang disampaikan, kemarin sudah ada statement menangkap, kemudian netizen kan saya pantau sekali di medsos itu mendesak untuk ditampilkan wajahnya, tapi kan polisi dengan alasan penyidikan masih menunda. Nah ini kita ingin agar prinsip-prinsip scientific crime investigation dilakukan benar, kemudian audit investigasi dilakukan, sehingga jangan sampai tadi diksi salah tangkap ini berubah menjadi asal tangkap. Ini akan lebih berbahaya daripada yang kemarin sudah berkembang setelah viral ini. Ya. Baik, Pak Wahyu, kalau bicara masalah audit investigasi, ini perlu tidak untuk melibatkan keluarga korban misalnya, atau keluarga para terpidana misalnya, untuk kemudian meng-cross-check lagi agar narasi-narasi yang tadi salah tangkap, salah investigasi tadi bisa dihindari begitu? Jadi kalau dilakukan audit investigasi itu artinya langkah-langkah yang pernah dilakukan 8 tahun yang lalu harus dicek, karena kan sudah ganti penyidik, ganti Kapolres. Ini kan dari estafet berkas. Nah itu kan checkingnya ini kan harus detail. Nah, karena memang 8 tahun ini akan ada effort tersendiri. Ini saya kira yang menjadikan tentu saja harus juga melakukan cross check kepada korban. Dan tetapi harus diingat 8 tahun itu banyak perubahan-perubahan, wajah berubah, kemudian TKP berubah dan lain-lain, sehingga memang harus sangat-sangat detail dalam audit investigatif. Justru disinilah pentingnya adanya scientific crime investigation, sehingga apa yang disampaikan bukan sekedar katanya, tetapi ada fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya.
Oke, Pak Wahyu, kalau melihat kan ini pihak kepolisian saat merilis DPO ini kan tidak cukup clear begitu ya, tidak ada sketsa wajah, Ya. tidak secara lebih detail begitu, menginformasikan berbeda dengan DPO-DPO yang mungkin dirilis oleh pihak kepolisian di kasus yang lain. Tapi kalau melihat untuk kita tidak mendiskreditkan pekerjaan dari si DPO ini ya, Peggy, yang dikatakan bahwa pekerjaannya adalah buruh, tapi apakah yang membuat pihak kepolisian 8 tahun itu waktu yang cukup lama? Apa sih kendalanya sebenarnya? Apakah karena ganti identitas? Karena kan diketahui ternyata warga di Bandung juga mengetahui sosok ini, sering berkomunikasi, sering berbincang, kemudian juga ya hanya pindah lokasi dari Cirebon ke Bandung yang lokasinya notabene tidak begitu jauh begitu dari Cirebon. Apa sih sebenarnya Pak? Mungkin Kompolnas sudah mendalami kepada pihak kepolisian? Jadi terus terang saja, Kompolnas melihat setelah diputarnya film Vina belum 7 hari, itu banyak pihak terkaget-kaget, banyak kebakaran jenggot, sehingga kemudian apalagi tekanan publik ya, terutama publik-publik dari netizen itu sangat kuat sekali. Nah, maka kami berpandangan bahwa sebetulnya ini polisi menurut kami kalau memang belum pasti betul jangan terlalu cepat lah. Lebih baik kita ngomong terbuka. Saya akan sampaikan di beberapa media. Sekarang bukan zamannya lagi kita nutup-nutupi, bukan zaman lagi kita hanya sekedar bikin statement. Saya kira ini menjadi penting karena semoga saja yang ditangkap ini benar. Kemarin alasannya kan karena penyidikan sehingga nggak bisa dibuka ke publik. Semoga saja benar. Tetapi kalau sampai kemudian nanti ada masalah baru lagi, kan ini jadi tambah rumit. Maka kami memberikan saran berhati-hati karena sekarang ini lagi yang ngawasi banyak, nggak kayak dulu lagi. Dulu bisa seperti ini nggak usah dibuka. Maka statement awal yang menyatakan dibuka kembali itu menurut kami keliru. Ini kan persoalan yang belum tuntas. Pengalaman inilah yang harus dijadikan pelajaran. Lain kali kalau ada kasus ada seperti ini dituntaskan. Kalau mundur sampai 8 tahun ini namanya sudah nggak lagi keseriusan waktu itu kalau menurut kami. Karena nggak serius jadi seperti ini. Jadi tambah rumit. Coba kalau waktu itu serius. Kan nggak sampai nunggu 8 tahun sudah, apakah terbukti, apakah ada masalah atau ada hambatan, karena akan terbongkar semua. Ya. Oke. Ya. Oke, saya ingin ke Pak Kudri. Ya. Ini sudah 8 tahun, sudah kadung terjadilah seperti itu. Ya. Artinya tidak ditangani secara serius pada saat itu dan sekarang baru diseriusi. Nah, bagaimana kemudian langkah dari pihak kepolisian untuk bisa meyakinkan pada publik bahwa pemeriksaan yang kami lakukan ini benar loh, ini sudah sesuai aturan hukum loh. Nah, pandangan dari pakar hukum pidana seperti apa? Tapi dijawab setelah jeda ya, Pak Kudri ya. Okay. Boleh. Kami kembali sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.